Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sedikit akan menjelaskan tentang dasar-dasar perilaku kelompok. Saya sendiri bernama Zakia Sari. Nama saya Alfainus Kulloh. Nama saya Fija Satindra. Nama Muhammad Alfa Desvanaro. Halo, nama saya Muhammad Irfan Febriana. Nama saya Muhammad Fadli Rizkiansyah. Nama saya Don Triandi. Langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh saudara Alfain Rizkullah. Pengertian dan klasifikasi kelompok. Yang pertama, kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, kelompok formal adalah kelompok kerja bentukan yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penugasan kerja yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kelompok informal adalah kelompok yang tidak terstruktur formal dan tidak ditentukan oleh organisasi dan terjadi karena respons terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Yang keempat, kelompok tugas adalah orang-orang yang secara bersama-sama menyelesaikan tugas. Task group ditentukan secara organisasional dan mewakili orang-orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya alasan-alasan mengapa orang bergabung ke dalam kelompok. Tentunya banyak sekali ya alasan-alasan orang setiap individu untuk bergabung ke dalam kelompok. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada faktor keamanan. Nah, dengan bergabungnya orang atau individu ke dalam kelompok, individu yang berada di dalam kelompok tersebut bisa mengurangi rasa tidak aman karena sendirian. Mereka merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih tahan terhadap ancaman. Nah, dengan masuknya ke dalam kelompok itu, mereka akan merasa lebih aman. Selanjutnya ada faktor status. Nah, dengan bergabungnya ke dalam kelompok yang dipandang penting, memberikan pengakuan dan status bagi para anggotanya. Dengan bergabung ke dalam kelompok tersebut, maka anggota-anggotanya atau setiap individu itu akan merasa harga diri dan statusnya akan menjadi semakin tinggi di masyarakat. Meskipun belum tentu masyarakat akan melihat seperti itu. Selanjutnya ada faktor harga diri. Memiliki harga diri karena menjadi bagian kelompok dan kejelasan status mereka bagi kelompok lain. Selanjutnya ada faktor afiliasi. Nah, dan seseorang bergabung ke dalam kelompok untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar, yaitu sosialisasi dan afiliasi. Manusia tidak akan merasa nyaman jika hidup sendirian meskipun kebutuhan yang lain terpenuhi. Ya, memang betul, manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, dengan mereka masuk ke dalam kelompok tersebut, nah itu untuk ya sosialisasi gitu. Selanjutnya ada faktor kekuasaan. Nah, ini juga bisa menjadikan alasan orang untuk masuk gitu ya. Kekuasaan dan kekuatan bisa diraih dengan berada dalam kelompok yang sulit diperoleh jika sendirian. Selanjutnya ada faktor pencapaian sasaran. Untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan tugas dibutuhkan lebih dari satu atau dua orang. Dengan bekerja sama, gotong royong, saling membantu, saling mendukung, dan saling menguatkan, tujuan akan lebih mudah diraih dibandingkan berpikir dan bertindak sendiri atau berbuat sendiri. Tahap-tahap perkembangan kelompok, yaitu ada 5. Yang pertama, tahap pembentukan atau bisa disebut juga dengan forming. Pada tahap ini, dicirikan oleh banyak ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Para anggota melakukan uji coba untuk menemukan tipe-tipe perilaku apakah yang dapat diterima baik. Tahap forming ini dikarakteristikkan oleh banyaknya ketidakpastian. Para anggota kelompok masih tidak terlalu jelas mengenai tujuan dan objektif kelompok. Merasa kebingungan, masih menyembunyikan perasaan masing-masing. Keterlibatannya masih kurang. Yang kedua, ada tahap keributan atau storming. Tahap keributan adalah tahap konflik di dalam kelompok atau intragroup. Para anggota menerima baik ekstensi kelompok,
tetapi melawan batasan-batasan yang diterapkan oleh kelompok-kelompok individualitas. Tahap storming ini dikarakteristikkan oleh konflik intrakelompok. Beberapa tanda bahwa kelompok berada di tahap storming adalah timbulnya kemarahan, perasaan menyebalkan, ketidaknyamanan, terjadinya adu pendapat atau konflik, dan kegagalan. Yang ketiga, ada tahap penormaan atau norming. Tahap penormaan adalah tahap di mana berkembang hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sifat kohesif atau saling tarik. Tanda-tanda kelompok berada di tahap norming adalah adanya peninjauan ulang dan penjelasan mengenai objektif atau tujuan kelompok, timbulnya persahabatan dan kerjasama antar anggota kelompok, mulai dapat mendengar pendapatan anggota lain, serta dapat mengidentifikasi dan kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, ada tahap pelaksanaan atau performing. Tahap pelaksanaan adalah tahap berfungsinya struktur dan diterima baik energi kelompok telah bergeser dan mencoba mengerti dan memahami satu dengan yang lain menjadi pelaksana tugas yang ada. Pada tahap ini, semua anggota memiliki kebersamaan, kepercayaan diri, kreatif, inisiatif, dan semangat yang tinggi serta sukses. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada tahap peristirahatan atau adjourning. Tahap peristirahatan adalah tahap terakhir dalam pengembangan kelompok pada kelompok sementara, dicirikan oleh perhatian ke penyelesaian aktivitas bukannya ke kinerja petugas. Tahap ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok kerja yang bersifat sementara. Setelah suatu proyek selesai ataupun suatu permasalahan berhasil dituntaskan, kelompok kerja tersebut akan dibubarkan. Dasar-dasar perilaku kelompok. Pengertian perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah semua kegiatan yang dilakukan dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dan saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. Faktor-faktor kesuksesan kelompok. Faktor-faktor yang menyebabkan suatu kelompok lebih sukses dari kelompok lain adalah karena kemampuan anggota kelompok, ukuran kelompok, tingkat konflik, dan tekanan internal pada anggota untuk menyesuaikan diri pada norma kelompok. Setiap kelompok kerja dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan kondisi internalnya. Struktur kelompok. Kepemimpinan formal. Pimpinan formal baru selalu ada dalam setiap kelompok seperti manajer, kepala satuan tugas, atau ketua komite. Peran. Peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial tertentu. Norma. Norma adalah standar perilaku yang dapat diterima dengan baik dalam suatu kelompok dan digunakan untuk semua anggota dalam kelompok tersebut. Norma digunakan untuk mempengaruhi perilaku anggota dan norma setiap kelompok akan berbeda dengan kelompok lain. Norma bersifat informal walaupun ada yang formal, yaitu yang ditulis dalam buku petunjuk organisasi. Status. Status adalah posisi yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota oleh orang lain. Status ada formal dan informal. Status mempengaruhi kekuatan norma dan tekanan di dalam kelompok. Bagaimana pengambilan keputusan dalam kelompok? Ada 3. Yang pertama itu ada brainstorming, teknik yang memacu kreativitas dengan memunculkan ide melalui diskusi non-kritikal. Yang kedua ada Delphi Process, teknik yang memacu kreativitas dengan menggunakan berbagai pertimbangan ide untuk mencapai konsensus keputusan. Yang ketiga itu ada Nominal Group
Nikwi. Teknik yang memacu kreativitas dengan mengarahkan orang pada pertemuan struktur melalui sedikit komunikasi variabel. Materi selanjutnya yang terakhir adalah proses kelompok. Dalam tugas kelompok, sumbangan setiap individu tidak nampak jelas karena ada individu yang mengurangi upayanya, sehingga hasil yang diperoleh oleh kelompok maksimal. Tetapi ada juga individu yang menciptakan keluaran atau output lebih besar daripada masukan atau input. Yang pertama, adanya sinergi. Sinergi adalah tindakan dua atau lebih substansi yang menghasilkan dampak atau efek yang berbeda dari penjumlahan masing-masing substansi itu. Seperti kemalasan sosial memperhatikan sinergi yang negatif. Yang kedua, ada efek fasilitas sosial. Efek fasilitas sosial mengacu pada kecenderungan membaik atau memburuknya kinerja sebagai respon atas kehadiran orang lain. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.